Selamat bertemu kembali kita di talk show Solusi SDM. Masih bareng Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan juga narasumber tamu kita. Hari ini saya menyapa dulu para narasumber. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas ya? Aldi. Mas Aldi juga kayaknya sehat banget. Sehat. Alan-alan terus kok. Halan-halan Mas Aldi yang jalan-jalan. enggak, Bu Novi. Makanya sehat. Gitu. Alhamdulillah. Oke, Bu Novi adalah CEO-nya MSC Consulting seperti kita tahu, dan kemudian narasumber tamu kita hari ini adalah Mas Muhammad Mizan Zulmi SEMM, Learning and Development PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, atau yang brandnya itu kita kenal dengan JNE Express. Benar, Pak. Ya, Mas Mizan, koreksi nama kalau salah, benar ya semuanya ya? Benar, Mizan. Oke, Mas Mizan, apa kabar, sehat? Sehat, Pak, alhamdulillah. Masih muda banget ya. Sudah tua sebenarnya. Oh, sudah tua sebenarnya, wajahnya yang muda ya. Milenial atau Gen Z? Milenial, Pak. Milenial ya. Oke. Selamat datang di obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan. Sama-sama. Menarik hari ini karena Mas Mizan juga menawarkan ya, Bu Novi ya. Iya, ini kan Menawarkan untuk kita kemarin ngobrol. temanya apa ini? Nah ini usulan tema dari Mas Mizan. Oke. Soal inklusivitas. Retit. Kok jadi Nelpon ya? kepencet. Inklusivitas ya. Lo kan kepencet lagi. Iya. Apa? Inklusivitas membangun tim hebat tanpa batas. Oke, Kayak gitu, Mas. Mas Mizan, boleh tahu sedikit soal tema dulu sebelum nanti kita kenalan dengan atau minta kabar dari JNE. Apa yang menarik dari usulan tema hari ini menurut jenengan? Kebetulan kemarin kan dihubungi Bu Nafi, Pak. Nggih. Saya menawarkan beberapa tema dan salah satunya memang proyek inklusivitas ini sedang saya jalankan di JNE. Oh. Ya, jadi kebetulan kami sudah menginisiasi untuk merekrut penyandang disabilitas di lingkungan kerja kami seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi kalau inklusivitas kan intinya menerima keberagaman, Pak. Jadi menerima semua jenis keberagaman seperti itu. Jadi mulai dari ras, usia, termasuk juga disabilitas seperti itu dalam sebuah lingkungan kerja. Oke. JNE so far so good? So far so good, Pak. Alhamdulillah. Oke. Gimana perkembangannya? Ya, kalau di dunia logistik memang kan lagi bersaing, Pak, sekarang. Sudah banyak brand-brand baru. Banyak brand-brand baru ya. Jadi tetap kita fokusnya adalah digitalisasi dan juga percepatan. Kami saat ini sedang membangun beberapa mega hub, salah satunya di Jakarta. Ini untuk mempercepat proses pengiriman. Jadi biar nggak terlambat seperti itu pengirimannya. Kalau Mas Mizan berkantor yang di mana? Di Juanda, Bapak. Di Juanda yang pusatnya itu ya, kantor pusat ya itu untuk Surabaya. Untuk Surabaya. Jawa Timur ya maksudnya. Enggak, Surabaya. Di cabang Surabaya. Kebetulan di bawah Surabaya itu ada beberapa kabupaten yang memang under manajemen Surabaya. Oke, Sidoarjo katanya ada sendiri juga atau ikut Surabaya? Ada sendiri, Bapak. Ada sendiri ya. Ada sendiri ya. Jadi cabang Sidoarjo, cabang Surabaya seperti itu. Nah, kalau di Surabaya kan cabang utama Surabaya. Cabang utama Surabaya itu membawai Sidoarjo dan sekitarnya gitu. Kalau di Surabaya itu Lamongan, Sampang dan beberapa cabang mitra, Pak. Oh, Jadi Sidoarjo cabang sendiri ya. Iya, Sidoarjo di luar dari Surabaya itu tadi. Berarti daerah kekuasaanmu itu yang tadi itu ya. Iya. Ada cabang mitra itu. Cabang mitra itu Jadi cabang mitra itu konsepnya JNE satu cabang misalkan di kabupaten tertentu, katakanlah di Gresik, Pak. Itu kebetulan untuk kepemilikannya itu dimiliki oleh owner seperti itu. Jadi bukan manajemen pusat. Maksudnya owner seperti franchise gitu, Pak. Oh, kayak jadi franchise. ada yang memang punya owner sendiri di Gresik itu. Jadi satu Gresik dimiliki oleh satu Oh, owner. di-franchise-kan. Iya, di-franchise-kan. Tak pikir ownernya JNE punya cabang mitra bukan ya. Bukan, Pak. Artinya di-franchise-kan. Benar. Oh, itu ada ya. Ada. Oke. Nah, ada memang yang cabang itu langsung dari manajemen pusat, ada yang memang dibeli oleh mitra tadi, Pak. Jadi kepemilikannya oleh mitra tadi itu. Oke. Kalau yang di bawahnya Mas Mizan ada berapa ini? Kalau di bawah Surabaya itu, kalau manajemen langsung, Pak ya, itu ada Lamongan, Sampang dan juga Surabaya. Ada berapa orang karyawannya? Oh, karyawannya sekitar 1.000, Bapak. Cukup banyak ya. Iya. Tapi di lapangan yang lebih banyak ya. Ya, kalau yang administrasinya. Yang paling banyak di lapangan di kurir, di delivery, terus di warehouse juga lumayan banyak, Bapak. Itu gensinya udah berapa persen? Kebanyakan gensi malahan, Pak. Kebanyakan gensi. Iya, under 30 ya, di bawah 30. Iya, di bawah 30. Termasuk kurir-kurir itu? Iya, termasuk kurir-kurir, Pak. Kalau kurir ada ini nggak? Ada persyaratan misalnya
pendidikan minimal apa gitu, SMA ya? Kurir SMA Bapak. SMA ya? Iya. Oke, ya. Dan apa, ada program promo menarik dari JNE mumpung Wah, bisa promosi? itu tim marketing Pak ya. Oh, tim marketing ya? Kita memang di beberapa event seperti hari-hari tertentu itu memang ada promo Bapak seperti itu. Beberapa promo misalkan hari jadi kota tertentu itu ada promo, dan juga seperti kemarin 17 Agustus itu juga kita ada promo. Seperti itu. Sejauh ini menurut pendapat Anda secara subjektif pastinya ya, persaingan masih cukup sehat di bisnis logistik ini, Iya. atau sudah mulai ancur-ancuran? Lumayan berdarah-darah Pak. Lumayan berdarah-darah. Karena memang iya di era sekarang kan logistik ini menjadi poin kunci kan Pak ya. Karena memang semua jenis aktivitas itu membutuhkan pengiriman juga. Iya, bahkan termasuk makanan pun sekarang juga based on-nya itu Benar. ya, Bahkan online ya. kita sekarang juga mulai merambah untuk pengiriman dalam kota Bapak, seperti GoSend, seperti itu, seperti Grab Express seperti itu. Nah, kita di lingkup Surabaya ada namanya Roket. Jadi pengirimannya sama menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi Ya. satu point to point seperti itu Bapak. Tapi artinya itu akan merambah ke food dan teman-temannya gitu. Benar. Dan sekarang sudah digunakan untuk itu sudah. Nah, kita baru tahu ini Mas. Iya, kita baru tahu. Nanti langsung download. Ya, nah, Karena- itu pakai nama ini sendiri enggak, bukan berkolaborasi misalnya dengan Gojek, dengan apa gitu Oh enggak? bukan, itu Atas nama JNE sendiri. ya, brand kami sendiri Bapak. Namanya Roket. RO. ROKET. Oh, langsung Roket biasa, bahasa Indonesia. Benar. Ya. Itu lumayan murah untuk pengirimannya karena memang untuk 15 kilo pertama itu cuma 10.000 Bapak. Jadi satu titik ke titik lain cuma 10.000. Oh, apapun ya berarti. Apapun Bu. Ya. Oh, oke. Tapi memang yang barangnya yang bisa dibawa oleh motor Bu ya. Iya, iya. Kayak yang kulkas gitu enggak. Keberatan kan gitu ya. Jadi Roket sendiri ini armadanya motor Pak, seperti itu. Tapi intinya itu bebas ya. Bukan cuman Makanan. bukan cuman makanan atau Kayak GoSend lah Iya, berarti. iya ya? benar. Kayak GoSend. Kayak GoSend gitu Pak. GoSend. Ngirim Grab Express. dokumen, barang. Jadi kalau boleh menyebut nama yang lain, Lalamove kayak gitu-gitu ya? Iya. Beda ya, kalau Lalamove lebih spesifik itu ke kendaraannya angkutan lebih besar. Ya. Ke angkutan ya, angkutan Transport. orang pindahan rumah atau apa gitu ya. Benar, lebih ke transport. Kalau kita kan itu tadi di pengiriman ekspres ada. Setelah itu kalau untuk pengiriman dalam kota seperti point to point tadi itu menggunakan roket seperti itu. Oke. Ya, sekarang kita mulai saja diskusi kita, dan kita mesti samakan persepsi dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan inklusivitas. Ya Pak Kebun Novi, karena dua pakar ini sama-sama jagoan inklusivitas gitu ya. Nggak jagoan sih Mas. Jadi gini, kalau kita bicara inklusivitas, kita mulainya harus konsepnya DEI Mas, diversity, equality, sama inclusivity kayak Inclusivity. gitu. Nah, jadi prinsipnya dari awal kita harus ini tadi, terutama di lingkungan kerja ya. Sekarang kan ini makin digembor-gemborkan gitu, dan harapannya semua perusahaan bisa mengimplementasikan. Artinya diversity itu kita nggak boleh kemudian ngelihat orang itu berdasarkan backgroundnya. Jadi Yeah. harus ada mindset keberagaman, baik misalnya suku lah kadang gitu, terus universitas tertentu, agama kayak gitu, terus mungkin yang lain-lain juga termasuk nanti gender, terus disability kayak gitu seperti itu. Nah itu kita sebenarnya sudah melihat banyak, bahkan beberapa portal job itu yang ketika kita menyebutkan laki perempuan sebagai syarat iklan yang kita muat Mas, itu sama dia dikasih peringatan, ini enggak boleh loh kayak gitu Mas, seperti itu. Jadi gender menyebutkan misalnya kita diutamakan pria gitu, itu enggak Itu sudah boleh, nggak boleh lagi nggak sekarang bisa, ya? di situnya nggak bisa muncul di aplikasinya itu, ketika kita take itu nggak bisa muncul. Otomatis sudah kena screening jadi gitu ya? sudah kena screening. Artinya ketika kita merekrut sebuah jabatan gitu, maka pemegang jabatan itu diharapkan ya bias dari itu tadi, lebih ngelihat ke kompetensinya kayak gitu. Itu diversity. Kemudian equality itu adalah bagaimana kita memperlakukan mereka itu secara Setara, fair, ya? setara seperti itu, supaya kemudian ini tadi masuknya ke inklusivitas gitu. Jadi mereka merasa terlibat, terus kemudian merasa dihargai, mereka merasa sama yang kayak gitu. Jadi kalau kita bicaranya tentang inklusivitas tadi, prinsipnya sebenarnya dari awal itu tadi Mas, menerima perbedaan,
kita harus jangan ngomong perbedaan ya, mungkin lebih ini keberagaman, menerima keberagaman. Bahasanya lebih oke. Lebih oke menerima keberagaman, kemudian kesetaraan. Artinya treat mereka dengan adil, dengan fair, sama seperti itu, dan kemudian memperlakukan mereka supaya kemudian mereka merasa terlibat kayak gitu, Mas. Nah, kalau itu di perusahaan itu penting karena ide yang baru, sebuah ide atau sebuah apalah program itu akan lebih baik hasilnya kalau itu dikerjakan oleh orang yang beragam. Beragam artinya tentunya kita memilih sesuai dengan kebutuhan ya, Mas. Artinya nggak asal campur gitu. Tetapi kalau jika ada keberagaman itu dari departemen, dari bidang seperti itu. Nah, itu akan menjadi lebih baik kayak gitu, Mas. Oke. Karena yang mempraktekannya Mas Mizan, betul. Kita langsung untuk melengkapi apa penjelasan Bu Novi soal inklusivitas, dan kemudian bisa cerita juga nggak kenapa kemudian Mas Mizan dan manajemen itu memutuskan untuk kita mau apa istilahnya, mau bukan uji coba kan ya, mengimplementasikan inklusivitas di tempat kerja ini. Baik, sebenarnya kalau penjelasan tentang inklusivitas benar apa yang dikatakan Bu Novi tadi, Bapak. Jadi kalau konsep inklusivitas sendiri kan sebenarnya bertolak belakang dengan eksklusivitas. Dalam artian kita menerima semua jenis keberagaman, semua jenis latar belakang di dalam salah satu lingkungan kerja seperti itu, atau dalam satu lingkungan. Nah, kenapa perusahaan kami memilih untuk menerapkan itu? Karena memang hal seperti itu sudah diwajibkan, Bapak. Jadi kalau di konferensi itu kita ada mengenal konvensi CRPD. Jadi memang konvensi yang memang mengatur hak-hak disabilitas di internasional seperti itu, Bapak. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Ini tentang penyandang disabilitas. Salah satu pasalnya itu memang mewajibkan kalau seingat saya 53, pasal 53 ayat 2, ayat 1 dan ayat 2 itu memang mewajibkan bahwa sebuah perusahaan itu wajib memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Itu kalau untuk swasta 1%, dan kalau untuk BUMN dan pemerintah itu 2% seperti itu. Nah, itu yang memang berusaha kami wujudkan di lingkungan kerja kami di JNE Express, Bapak. Ya. Tapi kan ya aturannya memang seperti itu ya. Tapi kan kita tahu berapa jumlah perusahaan yang sudah menerapkan. Artinya kan mau EGP juga nggak apa-apa. Emang gue pikirin gitu kan sementara gitu ya. Kita bukan mau merendahkan, tapi yang menarik adalah kita hari ini pengen belajar apa sih semangat filosofinya bagi JNE. Oh, kayaknya ini kan bukan karena tuntutan undang-undang doang dong ya. Pesaing Anda juga belum tentu melakukan hal yang sama gitu. Tapi mungkin ownernya JNE punya filosofi tertentu. Kenapa inklusivitas ini menjadi penting untuk JNE? Baik, terima kasih, Bapak. Sebenarnya kalau untuk rekrutmen disabilitas atau untuk pemberdayaan penyandang disabilitas ini kan masih di Surabaya, Bapak. Jadi inisiasinya memang dari Surabaya. Ya, pilot project lah mungkin ya. Iya, pilot projectnya di Surabaya. Kebetulan saya dan jadi memang inisiatornya satu diantaranya Muhammad Mizan ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Satu dari 2 orang. Cuma 2 orang. Iya. Awalnya memang jadi awalnya memang berawal dari salah satu kompetisi inovasi, Pak, di lingkungan kerja kami. Terus saya memberikan proposal untuk program tersebut dan di ACC, dan kebetulan kalau di internal JNE kan ada seperti internal memo seperti itu, Pak, kayak kebijakan. Nah, kita buat kebijakan di lingkup Surabaya dan kita ajukan ke pusat dan disetujui, Pak. Disetujui ya. Oke, artinya sempat terjadi proses diskusi nggak dengan pimpinan yang di pusat? Benar ya. Di pusat dan juga Surabaya. Oke, berarti Mas Mizan bisa meyakinkan jajaran manajemen untuk ini bukan cuman karena kan tadi sempat kita ngobrol off air ya, bagaimanapun kan gagah-gagahan gitu. Iya, bukan cuma gagah-gagahan, karena mempekerjakan mereka itu ya namanya juga disabilitas ya. Mereka punya difabel ya, artinya punya kekurangan gitu, yang tidak mungkin bisa disamakan dengan kita yang karunianya lebih besar. Iya gitu ya. Nah itu bagaimana proses diskusinya waktu itu? Oke, baik, Bapak. Karena memang inisiasi kan, Pak. Jadi memang belum ada sebelumnya. Jadi memang saya mengikuti beberapa pelatihan sebelumnya terkait disability awareness training. Ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, seperti itu. Jadi ada salah satu unit yang memang fokus ke sana dan saya mengikuti pelatihan tersebut. Dari sana saya melihat mindset saya terbuka, Bapak, bahwa penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan pekerjaan seperti itu. Dan kebetulan pada waktu kuliah dulu saya juga melakukan penelitian terkait itu, Bapak. Jadi saya menemukan secara kuantitatif dan kualitatif ternyata kinerja penyandang disabilitas itu lebih baik daripada non disabilitas seperti itu. Untuk jabatan? Untuk jabatan pada waktu itu di Siwing, bagian Penjahit. penjahit ya. Penjahit. Dan pada waktu itu salah satunya adalah penjahit tuli seperti itu di salah satu perusahaan di Semarang. Apa garment atau apa? Di garment, ya. Oh, oke. Pakai mesin, sewing mesin atau tangan? Sewing mesin. Oh, oke. Iya. Oh, kalau pakai tangan atau mesin ya pokoknya. Pokoknya ada alatnya seperti Iya, itu. iya, ya. oh, Saya iya, kurang iya, tahu alat. itu seperti apa. Nah, Kayaknya pakai tangan deh. Kalau pakai mesin mungkin kecepatan ya. Maksudnya mesin jahit gitu, Oh, Mas. Bukan iya. didondomi gitu. Oh, bukan. Oh, Ya, pakai mesin jahit. oh, dondom ngesum ta. Ya. Jadi ketika saya tanyakan ke pengelolaannya pada waktu itu Pak di perusahaan itu, nah itu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas tersebut itu lebih banyak untuk produktivitasnya hasilnya iya dibanding non disabilitas karena mungkin bisa lebih fokus seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Kalau menurut saya, terima kasih Bu Novi sudah bisa menghadirkan Mas Mizan karena sebenarnya ya, jujur harus kita akui bahwa apresiasinya itu mesti ke Mas Mizan ya. JNE itu karena bajunya Anda JNE gitu kan. Kalau bajunya Anda yang lain juga mungkin yang akan terapkan di baju yang lain itu gitu. Tapi bagaimanapun terima kasih juga JNE sudah memberikan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bahwa kita butuh banyak misan-misan yang lain betul, di perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Kalau bisa dikopi aja gitu ya. Di cloning Pak ya. Di cloning aja kalau gitu. Oke, 1% aturannya yang sudah coba diterapkan oleh cabang utama Surabaya dan ya ini kan di cabang utama Surabaya. Benar Bapak. Itu berapa orang? Katanya tadi kan 1.000 ya? Iya. 1.000 kalau 1% kan berarti 10. 10. Iya. Iya, 10 Pak benar. Iya. Nah, kebetulan pada waktu tahun lalu Bapak kita mengikuti beberapa job fair dan kita membuka lowongan untuk penyandang disabilitas. Jadi memang di langkah awal kami memetakan sekiranya posisi apa saja yang bisa menerima penyandang disabilitas seperti itu dan juga penyandang disabilitas dengan hambatan apa yang diterima. Nah, ketika itu sudah ada rancangannya, baru kami tawarkan ke kepala departemennya. Nah, kita sinkronkan seperti itu apakah menerima untuk inisiasi seperti ini. Nah, kebetulan di JNE Surabaya semua kepala departemen menerima. Oke. Namun memang ketika kita coba rekrutmen itu kan memang ada persyaratan tertentu Bapak dan kompetensi tertentu. Nah, itu akhirnya beberapa kandidat itu memang tidak lolos seperti itu. Ya, ini difabel yang apa Mas kalau yang di JNE? Kalau kemarin untuk pendaftarannya Pak ya, kandidatnya itu yang datang ada dari teman tuli. Seperti itu. Kalau di disabilitas kan ini Pak, teman-teman disabilitas itu lebih nyaman dipanggil tuli daripada tunarungu seperti Tunarungu. itu. Iya. Jadi kalau mungkin bagi sebagian orang kok kasar tuli, tapi bagi mereka itu malah pengen disebut seperti itu. Jadi kita menghormati. Jadi saya pakai istilah tuli Pak. Teman tuli. Boleh. Teman tuli. Nah, jadi pada waktu itu di langkah pertama kita ada beberapa penyandang disabilitas yang ikut jadi Daksa. Daksa itu fisik. Terus setelah itu ada teman tuli dan juga ya tuli sih Pak. Daksa dan tuli itu. Daksa dan tuli ya. Netra enggak ya? Di jabatannya jabatan-jabatan apa ya? Kalau untuk kebetulan yang diterima Bu di JNE itu saat ini ada 2 karyawan Bapak. Kebetulan itu di jabatan operasional Bapak di bagian kurir. Oh, kurir. Iya. Karena memang untuk persyaratannya kan SMA seperti itu Bapak dan 2 penyandang disabilitas ini ijazahnya adalah SMA. Kedua-duanya. Benar Bapak. Daksa dan tuli ini lebih banyak ke kurir. Daksa ini Pak yang kita terima. Oh, Daksa. Iya, kebetulan tuli waktu belum ya? Tuli pada waktu itu memang kompetensinya belum diterima oleh perusahaan seperti itu, belum match lah istilahnya. Kurir itu berarti yang bawa motor itu? Benar. Ya, Daksa itu kan bisa kakinya mungkin deadlock atau apa iya, gitu. Jadi Daksa lower Bapak. Jadi kakinya sebelah kanan, satunya sebelah kiri itu tidak ada. Jadi pakai krek gitu istilahnya. Pakai krek gitu ya. Oke. Nah, jadi ya menarik Bapak. Jadi kebetulan kurirnya kan kurir di rider Bapak. Jadi menggunakan motor. Nah, itu motornya roda 3. Seperti itu. Iya. Jadi diakomodasi dengan ini fasilitasnya Mas. Iya. Inklusivitas itu juga mengajarkan ke saya secara pribadi ya. Kita nggak boleh loh terus-terusan termehek-mehek ketika kita bicara soal anak-anak difabel gitu ya. Artinya kita, waduh, wangele ya apa lah sakno kayak gitu. Nggak usum ya. Karena mereka juga butuh apa?
butuh bisa mandiri, iya. bekerja kayak gitu ya. Bu Novi mau komentar ini kayaknya. Iya, jadi ini tadi mereka sendiri itu kan merasa tadi DEI tadi dianggap sebagai sama gitu. Jadi bahwa sebenarnya keterbatasan itu hanya membatasi mereka di Kesempurnaan fisik lah ya. Kesempurnaan fisik, atau mungkin kalau ini ada ini skop yang luas dari jenis-jenis pekerjaan, mereka memang variasinya menjadi tidak banyak. Tetapi sebenarnya ketika dipilih jabatan-jabatan tertentu atau jenis-jenis pekerjaan tertentu itu yang sesuai, ya mereka bisa gitu. Seperti yang tadi dicontohkan di awal tadi bahwa mereka lebih konsentrasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjahit, karena kan nggak dengar apa-apa gitu ya. Wis konsentrasinya ke situ. Buat mereka ketika mereka dikasih tugas itu, ya itu yang dikerjakan kan gitu Mas. Seperti itu. Terus kayak ini tadi kan juga seperti itu. Ya mereka mungkin nggak bisa untuk pekerjaan yang harus ngangkut barang gitu ya, dibandingkan dengan yang lainnya yang lengkap gitu. Tapi ketika mereka ini keliling dengan kendaraan dan difasilitasi, nah itu sebenarnya mereka juga mampu karena yang lainnya juga sehat kan kayak gitu. Ya. Oke. Kita break dulu untuk ke iklan, Mas Mizan dan Bu Novi. Kita lanjutkan kembali, dan sahabat Mercury, silakan untuk Anda yang mau sharing-sharing, ini program inspiratif banget ya, topiknya inspiratif banget. Silakan di 0315620096 atau 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh 0817300096. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dalam talk show Solusi SDM, membangun tim hebat tanpa batas melalui inklusivitas ya, atau inklusivitas untuk membangun tim hebat tanpa batas. Question road Bu Novi yang kedua menarik. Apa kaitannya merekrut ini penyandang disabilitas ini sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, Mas Mizan? Ya. Gimana? Nah, kalau tadi balik di konsep awal kan Bapak, kalau inklusivitas sendiri adalah suatu lingkungan yang menerima semua jenis keberagaman. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah menerima penyandang disabilitas. Kalau kita baca itu ada beberapa spektrum yang memang bagian dari keberagaman, mulai dari ras, termasuk ras, gender. Jadi di perusahaan kita juga mengelola keberagaman gender Bapak. Jadi takutnya nanti kalau terlalu banyak laki-lakinya ini nggak balance malah. Dan juga perempuannya. Termasuk ras, agama. Nah, yang terakhir adalah penyandang disabilitas ini. Nah, ini menjadi penting karena memang itu tadi tanggung jawab sebuah perusahaan. Karena ketika selain tanggung jawab perusahaan dan juga ketika sebuah keberagaman ini diakomodir, ini memperbesar peluang kita mendapatkan talenta-talenta unggul Bapak. Seperti itu. Jadi mungkin itu tadi Ibu Novi kan sempat bilang kalau kita lihat orang ya dari kompetensinya gitu kan ya, bukan jadi jenis fisiknya dan sebagainya. Nah, ketika kita menciptakan lingkungan yang inklusif, peluangnya besar untuk kita mendapatkan orang-orang yang unggul seperti itu Bapak. Ya, artinya untuk yang non disabilitas pun itu mereka akan ke trigger gitu ya. Iya, sepertinya. Kenapa misalnya katakanlah kalau mereka jadi malas-malasan ketika ngelihat yang penyandang disabilitasnya aja bisa lebih produktif, kenapa dia tidak gitu ya? Benar Bapak. Tapi mau menambahkan soal bagaimana lingkungan kerja yang lebih oke gitu. Membangun tim hebat tadi itu loh. Betul. Jadi keragaman itu sebenarnya memberikan perspektif yang yang banyak. Bagaimana kita itu belajar, salah satunya yang paling gampang itu saya rasakan itu toleransi gitu. Jadi artinya kadang kita itu saya pernah kerja di sebuah lingkungan yang dimana mayoritas sebenarnya relatif beragam, tetapi masih dominan dan mayoritas itu ini tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan ya ini Chinese kayak gitu ya. Jadi dan saya merasakan bahwa bekerja dengan mereka itu sebenarnya sama. Ketika di luaran kita itu dulu mungkin melihat bahwa kalau ini ras tertentu itu kita punya judgement pribadi bahwa mereka seperti ini itu ternyata ketika kita ini bekerja dengan mereka itu sebenarnya sama gitu, tidak ada sesuatu yang kita pikirkan di awal itu mereka bagaimana seperti itu. Jadi itu ternyata ya sama seperti kita gitu. Kembali lagi kita kan ini apalagi di lingkungan kerja. Jadi urusannya ya urusan kerjaan. Mau yang seperti apa, dan kita waktu itu juga beragam, ada yang dari orang Bali, ada dari orang Batak yang kayak gitu. Yang memang caranya ngomong itu nadanya keras, tapi ternyata ya mereka
ternyata ya hatinya lembut kayak gitu Mas. Cuman memang cara komunikasinya seperti itu. Ada orang Bali, terus orang NTT yang mungkin kita ngelihat ini maaf lagi nih. Kan kadang kita punya ini judgement tentang suku-suku tertentu gitu ya. Nah, ternyata ketika kita ada di antara mereka dan kemudian kerja dengan mereka itu menjadi sesuatu yang baik juga. Termasuk juga ketika kemudian di organisasi-organisasi yang kemudian saya ikuti gitu, ternyata pengusaha-pengusaha yang kita anggap bahwa mereka itu mungkin kita punya ini tertentu, ternyata enggak juga gitu. Mereka adalah orang-orang yang sayang baik, yang juga toleran dan juga menghargai siapapun gitu, sesuai dengan kontribusinya, sesuai dengan kompetensinya seperti itu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya itu tadi toleransi. Terus kemudian akhirnya kita lebih bisa bersikap profesional. Artinya apapun ya kita harus menunjukkan bahwa kita kita bisa diterima dimanapun sesuai dengan kompetensi yang dimiliki gitu. Iya. Kita belajar dari JNE lagi. Sudah berapa lama diterapkan kalau boleh tahu Mas Mizan merekrut anak-anak disabilitas ini? Nah, untuk kebijakannya Pak di awal itu kita buat di September 2023. Oke. Dan implementasinya? Setahun yang lalu. Ketika kebijakan itu diterapkan sudah diimplementasikan Bapak. Oh gitu. Nah, jadi pada waktu itu pembuatan misalnya disposisi Pak ya, disposisi pimpinan terkait peraturan tersebut, penyandang disabilitas diterima di tempat kerja dan juga akomodasinya dipenuhi. Nah itu setelah itu September akhirnya kita ikut job fair pada waktu itu. Job fair di Disnaker. Untuk recruiting? Ya, untuk recruiting seperti itu. Dan juga kita karena memang untuk posisi-posisi tertentu itu kan ada yang bisa dimasuki oleh disabilitas Bapak. Seperti customer service, setelah itu di sales marketing juga ada, IT dan sebagainya, accounting. Nah itu setiap ada lamaran atau job posting itu kita memberikan note di bawah menerima penyandang disabilitas tertentu seperti itu. Jadi memang yang sesuai dengan bidangnya. Oke. Ya. Berarti praktis hampir setahun ya program ini berjalan ya. Benar Bapak. Nah, kenapa ini saya tanyakan karena saya juga ingin tahu di awal-awal itu responnya dari yang non disabilitas itu pasti ada dua. Mereka yang termehe-mehe terus berbelas kasihan gitu kan. Jadi memperlakukannya agak lebay atau lebay juga mereka yang memang orangnya nggak telatenan. Wih, iki wis tambah ngrepoti ae wong iki dipekerjakan kayak gitu. Apakah benar seperti itu atau gimana kalau boleh tahu insight-nya waktu awal-awal itu? Oke. Baik, di awal memang yang paling susah dalam menghadapi istilahnya stereotip. Jadi beberapa orang memang sudah stereotip di awal bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak berdaya. Seperti itu. Nah, termasuk di ya kita bicara persen Pak ya. Jadi beberapa orang memang ketika saya menginisiasi ini ada memang stereotip tertentu yang disampaikan ke saya. Mas, jangan-jangan nanti nggak bisa gini. Iya, artinya mereka skeptis duluan ya, gitu skeptis duluan. Isok ta iki, nggak ngerepoti ta gimana. Iya kan? Iya benar Bapak. Nah itulah fungsinya kita untuk memberikan awareness itu tadi Pak, kesadaran bahwa kita coba dulu deh, kita lihat dulu gitu. Kita lihat juga di beberapa pengalaman perusahaan yang lain. Ternyata ketika menerapkan atau merekrut penyandang disabilitas itu menjadi nilai lebih seperti itu Bapak. Ada banyak perusahaan Bapak seperti Bank Mandiri, setelah itu Telkom juga, dan beberapa perusahaan yang memang mendapatkan penghargaan Bapak. Jadi perusahaan ketika mempekerjakan disabilitas itu juga ada penghargaannya sendiri Bu. Jadi nah itu kita bisa lihat performnya mereka di sana bagaimana. Ternyata kok penyandang disabilitas ini juga unggul seperti itu, memiliki kompetensi yang unggul. Iya. Merkuri ini bergaul dengan teman-teman disabilitas itu sudah tahunan Bu Novi, karena kebetulan dulu ada teman kuliah yang punya komunitas Mata Hati namanya. Itu disabilitas itu tunanetra, dan ternyata karena kami semua ini dari Visipuner, itu dibantu oleh kampus untuk beberapa teman anak-anak netra ini, tunanetra ini yang secara akademis dia prestasinya bagus, sekarang udah lulus S2. Satu di antaranya itu menjadi karyawan di Kementerian Desa di Jakarta. Namanya Alfian. Orang dulu dari Pertuni Surabaya. Kapan hari teman-teman Pertuni juga sempat hadir di sini untuk mereka pingin show off gitu ya, bahwa mereka bisa mulai bekerja sama dengan dinas sosial dan mengerjakan proyek-proyeknya luar biasa memang. Dan perlu lebih banyak lagi, mudah-mudahan setelah ini MSI ya. Kita ke penelpon. Selamat pagi.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Ya, ini kalau yang penempatan apa itu dari Papua ya, dari Papua kan uangnya wireng gitu. Ireng seperti kalau kementerian itu yang Papua kan ada yang hitam gitu, medeni gitu, tapi dia kepengen yang customer service. Itu caranya piye? Tapi kalau di SCTV itu ada penyiar perempuan yang lihatnya dari Papua tapi dia wis berusaha pakai diputihkan dia. Putih tapi tadi ketok lah itu asalnya ireng. Ya, ada penyiar perempuan SCTV itu. Nah, itu gimana caranya ya seperti SCTV itu masih ngewirang itu kepengen tampil di depan customer service apa gitu. Itu ya diputihnya dhisik ya. Nah, itu jadi kan kalau orang Jawa, wong atau itu kan wong ireng lah mesti didhisik. Takut dulu kan gitu ya. Caranya gimana? Soalnya kan kalau orang Papua itu harus jadi customer service itu kan juga bingung seperti SCTV itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Sumarwito selalu memberikan contoh-contoh yang ekstrim banget gitu ya. Silakan mau dikomentari sebisa yang Anda komentari Mas Mizan. Silakan. Kalau kita bicara tadi Pak ya, jadi memang dewasa ini di lingkungan kita di Indonesia itu kan stereotip itu masih besar Bapak. Betul. Jadi memang beberapa lowongan kerja itu juga ketika customer service atau frontliner itu masih menerapkan berpenampilan menarik. Iya. Penampilan menarik ini good kan looking. Nah itu kan masih menjadi stereotip juga Bapak. Dalam artian berpenampilan menarik menurut siapa ini kan? Betul. Nah menurut kebanyakan orang kan penampilan menarik itu putih dan sebagainya. Tapi kalau mulai sekarang beberapa orang itu sudah sedikit terbuka bahwa yang dilihat itu bukan hanya penampilan fisik saja seperti itu. Nah dan juga menerima bahwa manusia itu adalah bukan dilihat dari fisiknya seperti itu. Nah itu yang dicoba untuk diakomodir juga di inklusivitas itu sendiri Bapak. Jadi diversity, equity dan inclusivity atau DEI itu memang ketika diterapkan di perusahaan itu akan membuka mindset orang-orang juga di lingkungannya. Iya. Pokoknya kita ini pengen unity and diversity gitu. Iya, betul. Silakan dikomentari Bu Novi. Iya. Kalau ketemu sama frontliner yang dari Indonesia Timur gitu Bu Novi, balik apa tetap Enggak apa-apa kan sebenarnya begini. Tadi kembali juga ke apa yang disampaikan oleh Mas Mizan bahwa menarik itu menurut siapa gitu kan. Nah, Ya, sebenarnya betul. good looking itu kan asal bersih gitu ya. Bersih sesuai orangnya sopan, ramah gitu ya. sesuai dengan kebutuhannya itu enggak apa-apa. Ya itu tadi mau menurut saya meskipun mungkin mohon maaf ini kulitnya hitam tapi kalau dia ramah, menarik ini ya tetap orang akan menerima gitu. Maksudnya welcome secara gitu ya. umum orang akan menerima dan kan kita lihat juga nih beberapa artis yang kulit hitam itu kan malah justru eksotik gitu kan. Dan mereka tetap pede dengan keunikan mereka gitu kan. Mereka pede dengan keunikannya. Nah, itu yang penting itu tadi gitu. Komeng itu disabilitas juga sekarang jadi anggota DPD ya. Disabilitas. Kakinya Pak ya kalau Komeng Pak ya. Kalau Komeng kakinya, Iya, iya betul, iya. iya kan dia. Artinya Gitu. gitu. Jadi mau dari Papua, mau dari 35 itu kan. Iya, iya. 35 kan juga bayangkan kalau 35 tahu 35 Mas ya? Nggak tahu Pak. Oh, Aku nggak ngerti juga. enggak tahu juga ya. Madura. Telok lema itu. Itu kalau ditaruh di frontliner gitu kan karena memang kan kebiasaan mereka intonasinya kan tinggi Iya, banget. iya, Keras, iya. kayak Itu kan Batak gitu Pak itu ya. kan bisa lari orang. Iya, ya kan dilatih Mas. Lah iya makanya kalau Pak Sumarwito kan gak cul-culan kayak gitu. Iya betul nggak cul-culan ya. Itu kan mesti dilatih caranya berkomunikasi, handling komplain gitu. Bukan kemudian dengan nada bicara yang ini apa yang biasa saya bantu misalnya kayak gitu kan. Iya. Tugasnya Bu Novi. Iya. Oke, kita ke pertanyaan dari sahabat Mercury sebentar. HP saya hari ini agak menyita perhatian karena bisa lari-lari sendiri. Pak Nurdin, apakah jumlah barang yang diantar untuk teman yang disabilitas perharinya itu ada pembatasan kuota? Kalau iya, bagaimana pengaturannya? Monggo silakan dijawab.
Karena memang di awal Pak untuk rekrutmen kita karena rekrutmennya kan dari user Bu ya. Jadi dari HRD sendiri, kebetulan dari saya pada waktu itu mengikuti rekrutmen juga. Nah, ketika user bertanya terkait targetnya seperti ini, apakah penyandang disabilitas tersebut bisa memenuhi target ini, dan dijawab bisa Pak. Jadi ketika sudah berkomitmen bisa, kita laksanakan di lapangan ternyata bisa. Bahkan saya juga ikut Bu. Jadi ketika mengevaluasi program yang saya inisiasi ini, saya ikut terjun di lapangan. Saya melihat kecepatannya teman-teman ketika pengiriman itu jauh lebih cepat daripada non-disabilitas. Di salah satu karyawan kami di area Gedangan Setiwaru itu memang lebih cepat Pak untuk pengantarannya. Nah kita kan ada target hariannya Pak untuk pengantaran kurir, itu sama targetnya. Oh sama ya? Iya. Tidak dibedakan, disabilitas lebih sedikit enggak ya? Benar. Enggak sama Dan, gitu. Ya, dan itu kan juga nanti apa istilahnya terkait insentifnya juga kan ada Bapak. Jadi kalau misalkan sedikit kan nanti juga makin sedikit. Nah kita porsinya samakan dengan disabilitas dan teman-teman juga bisa ternyata. Ya, bahkan lebih cepat. Bahkan lebih cepat karena nggak sering mampir warung kopi hari ini. Lihat-lihat ini mampiran rokok-rokokan. Tapi justru menariknya kan di situ ya, inklusivitas bisa meningkatkan produktivitas itu kan. Nanti kan mau nggak mau loh, dia perusahaan kan jadi punya data gitu ya, Mas Misan jadi punya data loh. Ini loh yang difabel aja bisa tepat waktu segala macam ya. Benar Bapak. Ya, siapa tahu ini bisa kayak gitu. Tapi kita break dulu ke iklan ya. Nanti kita lanjutkan. Ya oke, silakan untuk Anda. Saya tadi kan kita mulainya agak sedikit ini ya terlambat ya. Mungkin kita genapkan saja untuk menjadi 1 jam. Jadi kita lebih beberapa menit dari pukul 9 normal. Dan silakan untuk Anda di belakang Pak Nurdin dan juga Pak Sumarwito kalau ada yang masih ingin sharing-sharing di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 08173000096 atau melalui telepon yang lain di 679696. Oke, ini ada apresiasi dari siapa nih Nil? Pak Iwan. Pak Wan. Kalau Pak jadi Pak Wan ini. Pak Wan bercanda loh ya, lah boleh marah. Tapi ini apresiasi, mantap untuk JNE yang bisa terima karyawan disabilitas. Mereka Mercury juga The Best Radio, tetap eksis sejak dulu, pokoknya mantap. Terima kasih Pak Pauwan. Oh Pauwan. Iya Pak Pauwan. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk ini. Silakan Bu Novi. Oke. Ya terima kasih juga gitu. Oke, terima kasih. bingung. Kok udah ada pertanyaan? Nah, nggak ada pertanyaan, bingung. Yang mana ini tadi yang mesti tak jawab? Ya, tapi ini apresiasi. Terima kasih Pak Pawan, Mas Misan untuk JNE sendiri. Ini kan nggak cukup sampai di sini ya. Anda pasti Mas Misan punya mimpi untuk gimana ya ini kalau misalnya diangkat di tingkat nasional gitu misalnya untuk internalnya JNE. Gimana Mas? Baik, karena memang di konsep awalnya Bapak tujuan ini adalah di nasional. Tapi memang proyek awalnya adalah di Surabaya atau pilot projectnya di Surabaya. Tentunya harapan kami 1% itu terpenuhi Bapak. Jadi kalau untuk JNE sendiri kan untuk karyawan secara nasional itu 40.000. Jadi 40.000 kalau 40.000 berapa ya? 400 Pak ya. 40.000. 4.000 ya? 4.000 seluruh Indonesia ya. Oh enggak, itu 10%-nya. Oh, 400 ya. Jadi ada 1% ya. Disabilitas. Tentunya tidak hanya di bagian operasional saja Bapak, tapi di bagian back office seperti itu yang memang keahliannya memang mumpuni seperti itu. Karena memang sekarang sudah banyak penyandang disabilitas itu yang ini Pak, sadar pendidikan. Kalau mungkin dulu-dulu belum banyak, sekarang sudah banyak. Jadi teman-teman saya itu ada yang S2 di Australia, ada yang S1, bahkan sekarang sudah banyak PNS itu dari penyandang disabilitas seperti itu. Dan juga di beberapa perusahaan itu sudah banyak sekali penyandang disabilitas yang bekerja secara profesional seperti itu. Ya, oke. Saya mau balik ke yang tadi itu loh Mas. Ketika di awal-awal kemudian ada yang meragukan, skeptis gitu ya dengan kemampuan itu. Nah, apa waktu itu yang secara lebih konkret dilakukan oleh Mas Misan dan teman-teman di HR untuk meyakinkan karyawan yang non disabilitas itu untuk tidak underestimate terhadap yang itu apa saja, dan kemudian mereka kan juga perlu ngeblend gitu ya menjadi satu gitu ya. Nah apa program yang ada kalau boleh tahu?
Nah, kalau untuk awalnya sebenarnya kalau di ini ya Pak, di sebuah perusahaan, langkah awalnya itu kita membuat sebuah pelatihan namanya Disability Awareness Training. Jadi kita membuat sebuah pelatihan Pesertanya untuk yang non disabilitas. untuk yang non disabilitas. Untuk membuka kesadarannya, mau menerima gitu. Betul. Awalnya idealnya memang seperti itu. Namun pada waktu itu saya lebih ke pendekatan ke kepala departemen dan juga koordinator di area operasional seperti itu, dan juga area back office seperti itu Bapak. Nah, di sana ya sama, saya mencoba untuk memberikan kesadaran bahwa penyandang disabilitas itu memiliki kompetensi, dan juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas itu memiliki kinerja yang lebih baik seperti itu. Nah, ketika mereka memberikan tanggapan yang kurang sesuai, saya kasih garansi istilahnya Pak ya, kasih garansi ya. Gini aja Bapak, kita coba kerjakan dulu. Ketika nanti kita kan juga ada KPI, ketika nggak target, ya silakan diproses yang sesuai seperti itu. Jadi nggak ada pembeda antara disabilitas dan non disabilitas. Nah, ketika itu dicek, bahkan kinerjanya lebih bagus malahan seperti itu. Jadi kan nggak ada alasan untuk tidak menerima. Oke. Baik, kita ke penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Mercury. Selamat pagi, Bu. Dengan? Betul, dengan Mbak Pawan yang tadi WA. Bukan Pak, tapi Mbak. Oke. Silakan Mbak Pawan, silakan. Oke. Mungkin saya agak telat ya menyimaknya ya tadi. Terkait dengan 1% kuota untuk disabilitas. Disabilitas, betul. Nah, itu pertanyaan saya itu menitik beratkan kepada disabilitas apa gitu ya, yang masih memiliki penglihatan atau di semua disabilitas, misalnya netra, tunarungu, daksa dan seterusnya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, cuman saya telat seperti itu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaannya. Matur nuwun Mbak Pawan. Sehat-sehat nggih. Ya, oke. Selamat pagi. Silakan. Mungkin Mas Misan bisa bantu untuk menjelaskan seperti apa. Baik, untuk jenis disabilitas, kalau untuk yang diterima perusahaan, kalau sesuai Sini Mbak. Oh iya. Buat untuk Ibu Novin. Oke. Kalau untuk disabilitas, kalau di undang-undang Bapak, di perusahaan yang 1% itu tadi, itu semua jenis disabilitas Bapak. Semua jenis disabilitas ya. Karena memang di undang-undang kan ada. Kalau Down syndrome itu masuk ya? Enggak ya? Masuk Bapak. Masuk tapi tidak tidak include ya? Tetap bisa ya? Tetap bisa. Oh. Jadi semua jenis. Kalau kita tahu, kita baca mungkin di artikel internet, salah satu pelayan di McD itu di Amerika sampai 32 tahun bekerja di McD itu tadi Bapak. Itu Down syndrome. Down syndrome. Wow. Iya. Iya. Dan beberapa perusahaan juga di Indonesia ada yang mempekerjakan Down syndrome. Kalau kita tahu kemarin ada sempat viral, ini kita apresiasi juga ke Alfamart, itu sudah menerapkan itu juga. Oh. Jadi ada salah satu penyandang disabilitas yang saya kurang tahu autis atau Down syndrome pada waktu itu Pak, yang dipekerjakan dan sempat viral di media. Iya. Oke, jadi Mbak Pawan jawaban keterangan tambahannya 1% itu untuk semua keterbatasan. Ya, semua penyandang disabilitas gitu. Oke, baik. Nah, sekarang yang menarik juga itu kan adalah pertanyaan untuk proses rekrutmen. Kalau yang rekrut ini yang termeh-meh kan nanti enggak punya standar gitu ya. Tapi harusnya kan perusahaan dia standarnya harus tetap ada gitu kan. Gimana kalau proses ditangani sendiri oleh Mas Mizan atau? Iya Bapak. Gitu ya. Kebetulan ada bagian rekrutmen juga di perusahaan saya. Jadi kebetulan saya kan di learning and development Bapak. Ketika menginisiasi program ini bersama teman-teman di rekrutmen juga. Jadi ketika kita merekrut itu di awal sudah dibekali Bapak. Jadi bagaimana cara kita berinteraksi dengan dengan penyandang disabilitas. Kita sebagai non disabilitas nih Pak ya. Jadi kayak kemarin ada teman tuli yang ikut interview pada waktu itu. Nah kebetulan kita belum memiliki kemampuan untuk bahasa isyarat Bapak. Masih minim seperti itu. Jadi beberapa kata itu memang akhirnya ditulis seperti itu untuk menjawab dari pertanyaan yang kita berikan. Itu menjadi poin penting ketika kita membuka
keran untuk penyandang disabilitas jadi masuk ke perusahaan. Di awalnya itu kan di rekrutmen itu tadi Pak memang. Jadi kita mengakomodir kebutuhan mereka di sana. Ya. Seperti kalau misalkan ada teman tuli kita harus bisa bahasa isyarat, atau misalkan nggak bisa bahasa isyarat ya kita harus bisa mengakomodasi dengan tulisan atau sebagainya. Ketika ada teman-teman tunanetra ini untuk perangkatnya juga harus aksesibel. Jadi nggak mungkin mereka disuruh nulis di kertas gitu kan nggak bisa Pak. Harus pakai braille. Nah Pak, yang paling mudah adalah dengan laptop yang ada ininya apa istilahnya aplikasi untuk menerjemahkan ke teks seperti itu. Nah itu sih Pak. Iya. Tapi kalau pilihan sementara ini JNE Surabaya memilih untuk yang daksa itu karena kebutuhan ya, kebutuhan sesuai dengan pekerjaannya yang harus itu ya. Benar Bapak. Belum ada lowongan untuk tuli dan lain sebagainya gitu. Sudah atau belum memenuhi kualifikasi. Ya itu tadi belum memenuhi kualifikasi untuk posisi tersebut. Jadi kita memang ketika buka lowongan itu ya untuk teman tuli, teman daksa seperti itu. Tapi memang ada kriteria tertentu, termasuk kompetensi itu tadi. Ketika nggak lolos di skillnya ya berarti tidak bisa bersaing dengan non disabilitas itu tadi Bapak. Dalam artian kita lakukan seleksinya tuh misalkan di salah satu posisi tertentu customer service ada penyandang disabilitas tuli, kita proses ternyata kompetensinya lebih unggul yang non disabilitas tadi, maka yang diterima non disabilitas. Mohon maaf kalau untuk customer service ini tidak hanya di ini saja Pak ya, call saja ya. Kita kan ada by WA, email. Nah gitu. Misalkan ketika kita memberikan customer service itu untuk email atau by email, by WA itu kan nggak butuh ngomong kan. Nah seperti itu. Jadi kita menggunakan WA dan juga email di kantor kami. Nah itu kita buka untuk tuli, teman-teman tuli. Nah, seperti itu Bapak. Artinya kalau misalnya memungkinkan ya tetap bisa diterima gitu ya. Benar. Oke, Bu Novi, saya ingin menempatkan Bu Novi itu sebagai pengamat hari ini gitu ya. Belajar dari JNE kita sudah, kemudian yang menarik itu apa komentar Bu Novi ketika perusahaan itu mempekerjakan teman-teman disabilitas, apa sampai sejauh mana akomodasinya harus disiapkan yang sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Kalau menurut sudut pandang Bu Novi seperti apa? Iya, jadi kalau kita tadi tuh kalau secara policy kemudian sudah didok gitu ya, oke kita mau implementasikan, kita mau terapkan seperti itu tadi itu. Yang pertama menurut saya tuh ini tadi kita ini identifikasi dulu kira-kira di pekerjaan di jabatan-jabatan yang ada di perusahaan kita itu mana yang mungkin dimasukin kayak gitu kan Mas. Dimasukin artinya bisa dilakukan oleh orang-orang yang disabilitas gitu, yang mereka difabel. Ya dengan asumsi bahwa ya kita mulai perusahaan itu sudah mulai peka terhadap lingkungan seperti itu untuk menerapkan hal-hal yang memang sebenarnya itu kan sebenarnya ada value tersendiri ya Mas ya. Karena itu nanti biasanya ya meskipun tadi itu jumlahnya kecil karena memang harus kembali ke kompetensi gitu kan. Jadi kenapa jumlahnya juga kelihatannya kecil, kenapa nggak diperbesar? Karena ya tadi itu kita kembali lagi ke kompetensi. Terus kemudian itu tadi identifikasi yang penting, terus kemudian tadi penyiapan sarana-sarana ketika misalnya mau merekrut seperti itu, dan ketika sudah diterima itu tadi ada hal-hal yang dari awal kita sudah sadari bahwa itu memerlukan alat bantu khusus gitu ya. Kayak tadi itu ternyata ada motor yang saya baru tahu, motor kurir yang motornya roda 3. Nah ini saya nggak pernah ketemu gitu ya. Nah ini persiapan-persiapan yang itu. Terus misalnya yang gampangnya itu masuk ke gedung gitu, ya, kalau ada bidang miring, ada bidang miringnya sehingga mereka nggak tahu apakah mungkin harus pakai kursi roda dan sebagainya, tidak sulit untuk kemudian bisa masuk ke ruangan terus jalan kemana-mana. Jadi ada sarana-sarana yang bisa membantu mereka untuk mereka bisa bekerja dan bisa seproduktif dengan yang lainnya juga gitu. Oke, kita ke penelpon. Selamat pagi. Pagi Mas Aldi. Ya, Mas Andi, monggo silakan. Ya, kita tertarik. Selamat pagi semua teman-teman narasumber. Yang pertama saya mengapresiasi bahwa nawa itu baik untuk mempekerjakan kaum disabilitas sudah mulai ada. Tentu tadi saya dengar juga banyak hal yang dibicarakan bla-bla, ya bahasa
perusahaan yang mau cover disabilitas itu sebaiknya memahami dulu, belajar dulu bagaimana disabilitas. Karena kalau disabilitas disuruh untuk menghadapi perusahaan seperti itu abot. Artinya mengenal dulu, justru bukan kebalik, malah disabilitas mengenal perusahaan yang enggak dong. Itu kan saya kira kurang fair juga. Jadi perusahaan itu harus mengenal dulu sebelum mempekerjakan. Karena jujur gini, contoh kasus begini. Ada seorang tunanetra. Dia sadar dia bekerja di satu media, katakan radio, itu kan suara toh. Artinya bagi dia kan tidak begitu berat. Tetapi dia juga waktu itu ada partner juga, jadi berdua, yang satunya non disabilitas waktu itu. Secara konsep materi siaran menguasai. Bahkan yang non disabilitas itu terkesan malas. Tapi hanya tidak bisa mengoperasionalkan perangkat, memainkan lagu, iklan dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa bertahan lama. Padahal konsep-konsepnya itu bisa diterima oleh pendengar waktu itu. Acaranya semakin maju. Lah ini sama-sama kita cari. Hanya masalah misalnya tidak bisa mengoperasionalkan komputer dan sebagainya, sehingga dia harus go out gitu loh. Ini kan menjadi dilematis. Sementara perusahaan itu mempertahankan non disabilitas yang cuma segitu-gitu aja kemampuannya. Ini fakta. Saya bisa tunjukkan orangnya. Jadi dia hanya bisa bertahan 3 bulan waktu dia siaran, sampai dia itu menciptakan sebuah program yang itu bisa mengangkat rating pendengar waktu itu. Itu kan luar biasa. Artinya oke, kalau kita mau mengangkat disabilitas tentu ada plus dan minus. Artinya apa? Namanya juga berkebutuhan khusus. Tentu tidak sama dibandingkan dengan non disabilitas yang tentu dia lebih banyak free. Artinya kebutuhan khusus itu bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka membutuhkan suatu hal yang memang bisa melancarkan pekerjaannya gitu kan. Dan ini menjadi tugas masyarakat untuk tidak lagi memandang bahwa mempekerjakan disabilitas udah abot kan begitu ya. Banyak pertimbangan. Enggak juga seperti itu. Jadi usulan saya, ayo dong sama-sama udah waktunya barangkali Indonesia untuk bisa mengangkat disabilitas, supaya disabilitas itu tidak hanya sekedar terpuruk, hanya sekedar merengek kepada pemerintah begini, tapi hasilnya nol di lapangan. Padahal sebetulnya mereka punya potensi yang luar biasa. Kalau mereka diberikan kepercayaan itu dan mereka diberikan fasilitas yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau masalah ide dan sebagainya, insya Allah sama ya ada sih. Kalau kita bicara masalah manusia itu tidak peduli non disabilitas atau yang disabilitas, sama aja ya. Ada yang IQ-nya jongkok, ada yang IQ-nya tengkurap, ya ada. Sama. Tetapi kalau dalam dunia kerja, kalau dia yakin bahwa itu bisa, insya Allah bisa. Sukses selalu semuanya. Thank you. Baik. Terima kasih Matur nuwun Mas Andi untuk testimoninya begitu ya, luar biasa. Nah, dari apa yang diceritakan oleh Mas Andi itu kan membuat saya setuju. Nggak tahu komentarnya Bu Novi sama Mizan bahwa bukan hanya disabilitas yang harus belajar, tapi perusahaan juga kalau misalnya nawaitunya memang ingin mempekerjakan, mereka juga harus memahami belajar untuk bisa memahami lebih detail. Oh, disabilitas itu kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu ya. Silakan mungkin Mas Mizan komentar untuk pernyataannya Mas Andi. Baik, setuju tadi Pak ya dengan disampaikan Mas Andi tadi. Karena memang konsep awalnya adalah sebuah lingkungan itu mengakomodasi. Kalau kita bicara konsep disabilitas itu kan ada konsep disabilitas sosial. Jadi ketika lingkungan itu memberikan akomodasi, maka seorang penyandang disabilitas menjadi tidak disabilitas lagi. Seperti itu. Dalam artian misalkan nih Pak, dalam satu lingkungan, katakanlah di alun-alun atau di taman, ketika ada guiding block atau istilahnya garis pemandu di bawah itu Pak, di pedestriannya itu kan ada garis kuning biasanya. Nah itu kan dipergunakan untuk penyandang disabilitas netra. Ketika itu ada, maka mereka bisa jalan di taman tersebut. Artinya sudah disabilitasnya tadi sudah sudah diakomodasi oleh lingkungan. Jadi tidak disabilitas lagi, secara jalannya sudah tahu. Jadi bisa jalan sendiri seperti itu Bapak, sesuai dengan rute tadi. Nah sama konsepnya di perusahaan, ketika kita mempekerjakan disabilitas, di awal kita harus membangun infrastruktur itu tadi. Jadi infrastruktur yang aksesibilitas. Mungkin kalau untuk teman-teman netra itu tadi untuk komputernya, misalkan bekerja sebagai teknisi atau back office barangkali. Nah itu komputernya juga harus sudah bisa bersuara. Jadi kalau kita kan aplikasi banyak Bapak ya, seperti Google gitu kan
text to speech istilahnya. Di komputer juga ketika kita klik Windows Explorer dan sebagainya, kita membuka Excel itu harus bersuara kalau untuk teman-teman netra. Nah itu harus dipastikan terlebih dahulu. Pun dengan teman-teman yang lain seperti Daksa, itu harus ada toilet untuk disabilitas, harus ada rem kalau pengguna wheelchair, istilahnya untuk bidang miring agar mereka bisa naik di gedung seperti itu. Oke. Karena keterbatasan waktu saya sih sebenarnya ingin membahas lebih jauh, tapi nanti kasihan Bu Novi nggak bisa kerja, Mas Mizan juga nggak bisa kerja. Saya ingin closing statement aja dari Mas Mizan terus nanti ke Bu Novi soal ini apa yang kemudian bisa disampaikan untuk menginspirasi sahabat-sahabat yang hari ini baru mendengar begitu ya. Oh ternyata asik juga ya, dalam tanda petik ya, asik juga ya mempekerjakan disabilitas di perusahaan. Monggo silakan. Baik, kalau dari closing statement saya Bapak ya, kita harus melihat seseorang itu dari kompetensinya, apapun jenis latar belakangnya, entah itu ras, entah itu usia, gender, atau jenis disabilitas. Ketika seseorang memiliki kompetensi, memiliki keahlian, maka sebuah perusahaan tidak ada alasan lagi untuk menolak, karena memang itu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bersaing dan berkembang di era global seperti saat ini. Oke, baik, thank you Mas Muhammad Mizan dari JNE. Bu Novi? Dari diskusi pagi ini saya rasa saya ikut senang kalau para sahabat Merkuri ini juga kemudian jadi tertrigger ya, gitu tertrigger dan reminder buat kita semua bahwa ini ada satu PR lagi loh. Kalau misalnya kita selama ini menjadi pengelola HR, mungkin selain program-program yang lainnya, ini ada satu program yang menjadi pengingat buat kita semua, dan salah satunya mungkin karena kurangnya sosialisasi gitu. Jadi tadi kalau misalnya ini memungkinkan, karena saya kebetulan juga ada di beberapa asosiasi atau organisasi yang berkaitan dengan MSDM, mungkin ada yang bersedia untuk ini kita kan ada pertemuan-pertemuan yang pertemuannya itu setiap bulan Mas. Jadi kalau ada yang tahu dan paham tentang ini, kayak tadi itu lebih ke awareness tentang disability di tempat kerja seperti apa gitu. Nah kalau mungkin ada yang seperti itu, mungkin bisa menghubungi saya ke MSI untuk kemudian saya bawa ke organisasi-organisasi itu, supaya kemudian menjadi reminder dari teman-teman pengelola SDM yang ada di tempat yang lain. Bagaimana mereka juga mulai menerapkan, memikirkan mungkin kalau belum, terus kemudian bisa mengkonsep, terus bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Mas Mizan, dan kemudian mereka bisa mengimplementasikannya. Kayaknya itu di masing-masing yang insight saya pagi ini. Ya, oke. Kalau agenda-agendanya MSI terdekat, Bu Novi? Kalau agenda MSI yang terdekat, kita masih sama yang pelatihan dan sertifikasi yang BNSP. Untuk yang nanti 9 November itu public relation, kita buka kelas baru. Terus pelayanan prima di 15 November, 23 November training of the trainer, dan di 30 November itu sekretaris, MSDM dan public speaking mulai jalan gitu Pak. Oke, baik, itu obrolan saya untuk topik kita pagi ini, inklusivitas membangun tim hebat tanpa batas. Terima kasih yang luar biasa untuk Mas Muhammad Mizan Zulmi, SEMM, Learning and Development PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Express ya. Terima kasih, mudah-mudahan terus menginspirasi, karena selain juga jadi bosnya Learning and Development di JNE, beliau ini juga relawan untuk disabilitas ya. Yang mudah-mudahan bisa seiring sejalan. Hubungi saja teman-teman di Merkuri kalau misalnya Anda ingin melakukan sesuatu untuk gerakan-gerakan disabilitasnya. Juga terima tantangannya Bu Novi untuk datang ke perusahaan-perusahaan, bisa menawarkan JNE juga ya. Ya jadi ngasih tahu lah tadi awareness, karena biasanya ada satu materi atau topik yang disampaikan sehingga betul, menjadi pengingat buat kita Mas. Betul. Yang pasti terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pimpinan saya Bu Novianing Tiastuti. Terima kasih Merkuri. Matur nuwun ya Bu Novi ya, sehat-sehat terus ya. Mas Mizan sehat-sehat terus nggih. Ya, kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu dalam Talkshow Solusi SDM selanjutnya.